Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deva Feoda Nuhan dengan NIM 03.2024.0019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang nantinya atau sekiranya yang akan saya jalankan di kemudian hari yaitu Fun Zone Hub. Di sini kita punya tagline main nongkrong repeat. Jadi pada dasarnya Fun Zone Hub itu apa sih? Jadi pada dasarnya di sini saya mau merancang seperti ada tempat hiburan gitu. Jadi di sebuah satu gedung dia ada game board, chart, bowling mini, PC, bahkan ada VR game dan area nongkrong nih. Jadi sekiranya di satu area itu sudah mencakup banyak area yang bisa dinikmati oleh para pelanggan. Terus di sini ada fasilitasnya. Jadi di sini fasilitasnya apa aja sih? Sebenarnya fasilitas ini merujuk atau tertuju kepada orang-orang yang emang mau bermain. Contohnya ada PC gaming area atau biasanya yang kita biasa kasarnya ngomongnya warnet. Ada game arts, ada racing, shooting, claw machine, ada juga game board, mini bowling lane. Dan di sini juga kita pasti menyediakan snack bar dan minuman serta area bersantainya. Selanjutnya di sini gimana sih cara promosinya? Di sini saya menerapkan beberapa promosi digital yaitu melalui Instagram dan TikTok. Seperti yang kita tahu kalau misalnya banyak banget ya orang-orang yang promosi di Instagram dan TikTok tuh langsung hype gitu. Nah, saya juga menerapkan promosi di Instagram dan TikTok. Selanjutnya pastinya ada promo happy hour atau student discount. Biasanya nih kalau yang biasanya main di warnet, biasanya tuh ada kayak biasanya sejamnya 3.000, sejamnya 5.000. Nah, di happy hour ini bisa cuma sejam 4.000 sama student student discount kalau dia menunjukkan ada ID pelajarnya atau ID mahasiswa. Tentunya juga ada event dan komunitas. Untuk menarik banyak pelanggan, diadakanlah event untuk komunitas tersebut. Seperti ada mini turnamen, bowling atau e-sport seperti Valorant atau Dota. Dan di sini menyediakan member card dan loyalty point. Kalau member card sendiri kita kayak ngisi billingnya. Sementara loyalty point kalau misalnya udah top up 10.000 berlaku lipatan pasti ada poin dan bisa ditukarkan dengan hal-hal yang menarik. Selanjutnya di sini ada searching, yaitu bagaimana sih saya mendapatkan alat-alat atau barang-barang untuk di game hub saya. Di sini ada peralatan gaming dan PC, pasti ada distributor resmi seperti Asus, Logitech, atau MSI. Ada kalau tadi kita singgung ada mesin art dan bowling, di sini ada supaya hiburan. Biasanya tuh banyak yang import dari dalam negeri, import dari luar negeri seperti Cina dan ada juga yang bisa lokal. Kalau snack dan minuman sendiri biasanya kayak di Superindo atau pasar-pasar tradisional seperti pasar basah gitu tuh biasanya kan ada tuh snack-snack kayak kotak-kotak atau sosis gitu-gitu ada atau kentang dan lain-lainnya. Selanjutnya kita di sini masuk ke target pasar ya. Tadinya saya menggunakan um, fan hub ini bisa untuk mahasiswa, tapi karena dirancang besar, nah sini banyak targetnya. Pertama ada remaja yang suka nongkrong, cari hiburan seru atau yang harganya terjangkau, seperti kayak tadi kan menyediakan PC. Terus ini juga ada mahasiswa, pastinya mahasiswa butuh kayak tempat healing. Jadi di sini juga target mahasiswa, keluarga muda mencari tempat hiburan indoor yang aman dan menyediakan yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi kan tadi juga disediakan tempat-tempat kayak sofa atau tempat-tempat nongkrong yang bisa makan sambil main game board atau dan gamers casual. Contohnya kayak orang yang emang udah tinggi dalam hal bermain, pro gamers gitu-gitu bisa ke sini. Selanjutnya ada sistem pemrosesan modernnya. Di sini ada online atau offline. Online-nya yang sudah saya jelaskan tadi, ada Instagram, TikTok, YouTube. Biasanya ada konten-konten challenge yang menarik itu. Event-event yang akan diselenggarakan yang tadi saya sempat singgung kayak komunitasnya hadir atau promo-promo.
seperti happy hour yang tadi. Kalau offline-nya ada event komunitas. Nah, ini yang saya singgung tadi, turnamen gaming atau bowling mini buat main-main seru-seru atau hybrid. Selanjutnya ada stakeholder dan peran. Nah, stakeholder aktif, jadi stakeholder yang terlibat aktif dalam usaha kita seperti owner atau pemilik usaha itu membuat keputusan bisnis, investasi, strategi pemasaran. Terus ada sendiri ada karyawan, staff, teknisi, termasuk juga ya teman-teman karena teknisi kan yang ngurus kasir dan barista, barista yang buat masak-masak, menjalankan operasional harian dan hubungan langsung dengan pelanggan. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah pelanggan tentunya. Remaja, mahasiswa, keluarga muda, dan gamers yang tadi saya singgung, memberikan feedback, ikut promo, event, atau mencari sumber pemasukan dari keuangan FunHub itu sendiri. Selanjutnya ada komunitas dan partner event bekerja sama untuk promosi, event kompetisi, dan memperluas jaringan pelanggan. Selanjutnya ada stakeholder pasif, ini di luar dari pengurusan di si FunHub. Itu ada supplier, tadi saya sempat singgung juga butuh kayak kalau mesin atau bowling mini itu butuh berhubungan langsung dengan si supplier. Dan ada juga investor pastinya, nggak mungkin juga menjalankannya sendiri yang memberikan modal dan pemerintah yang meregulasi tempat dari FunHub itu sendiri. Selanjutnya, stakeholder tidak aktif, tentunya walaupun tidak terlibat, pasti ada juga yang tidak aktif. Contohnya kompetitor di tempat hiburan lain. Dia nggak terlibat langsung, tapi keberadaan mempengaruhi strategi pemasaran. Contohnya, game hub sebelah gitu. Nih, dia fasilitasnya nggak lengkap nih. Nah, akhirnya ke fun zone play saya. Nah, itu bisa memiliki kelebihan khusus, soalnya ada bowlingnya. Gitu-gitu tuh yang memberikan nilai plus kepada usaha saya. Terus masyarakat sekitar yang merasakan dampak tidak langsung. Contohnya nih, kan rame tuh. Terus banyak nih orang yang mungkin nggak mau makanan yang ada di zone saya, sehingga mereka mencari makanan di luar. Terus juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Jadi ini BMC-nya. Jadi key partner-nya atau mitra utamanya supplier, distributor, supplier makanan, dan komunitas e-sport. Kalau key activity-nya, pengelola fasilitas, yang tadi kayak teknisi, atau barista juga ini ada pengelola kafe dan makanan ringan, pemilihan alat dan mesin, kolaborasi dengan komunitas gaming dan kampus-kampus yang terlibat. Terus value proposition atau proporsi nilainya, tempat hiburan indoor, harga terjangkau, sport yang estetik, dan suasana nyaman untuk main dan nongkrong. Terus ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Contohnya yang tadi seperti singgung ada poin loyalitas, diskon pelajar, dan pelayanan yang ramah. Kalau segmen pelanggannya yang sudah dijelasin tadi, mahasiswa, keluarga kecil, komunitor atau komunitas, mahasiswa, dan remaja. Terus ada juga ada saluran di sebelah itu ada promosinya. Yang tadi sudah dijelasin juga, TikTok, YouTube, Instagram, web, juga bisa, event kampus, banner, stiker digital kayak Google Map kan biasanya ada rating-ratingnya tuh. Nah, itu juga bisa jadi channel buat kita. Selanjutnya, struktur biaya. Tentunya kalau buat usaha ada biayanya. Ini ada pembelian mesin, sewa tempat, gaji karyawan dan teknisi, maintenance, dan spare part, biaya promosi, digital ads, dan bahan makanan untuk minuman untuk F&B. Selanjutnya yang terakhir ada venue stream atau sumber pendapatan. Di sini banyak banget sumber pendapatannya sebenarnya kayak pembelian makanan minuman, paket bowling per jam atau per game yang bisa dilakukan, token atau saldo untuk PC dan tempat sewa. Biasanya tuh banyak juga misalnya nih dari game A mau minjem sewa buat event di fanzone sini bisa juga teman. Jadi cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.